Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Des Channel. Kali ini aku ingin berbagi cerita yang aku anggap ini sangat menarik dan juga sampai saat ini belum ada kelanjutan atas kasus tersebut. Tapi sebelum masuk ke cerita ini, subscribe dulu ya. Aku hitung ya. Kasus yang akan aku angkat hari ini yaitu tewasnya 9 mahasiswa yang mendaki di Gunung Ural. Kisah ini berawal dari sekelompok pendaki yang bernama Detlopas. Detlopas sendiri adalah nama sekelompok pendaki ski yang sedang melakukan pendakian yang dipimpin oleh Igor Delot yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tadi sebelumnya, pada saat pertama, aku kan sudah menjelaskan bahwa tewasnya 9. Tapi tadi aku menyebutkan 10 orang anggota. Sabar dulu, nanti aku akan jelaskan. Di mana dari 10 orang tersebut antara lain Igor Delot, yaitu adalah pemimpin dari kelompok ski tadi. Yang kedua ada Dina Kolmogorova, Ludmila Dulbibina. Yang keempat ada Alexander Kolovatov. Yang kelima ada Rustem Slobodin. Yang keenam ada Georgi. Yang ketujuh ada Yuri Goreshenko. Yang kedelapan ada Nikola. Yang kesembilan ada Alexander. Dan yang kesepuluh ada Yuri Yudin. Kisah ini terjadi pada tahun 1959, di mana dari 9 mahasiswa ditemukan tewas di pegunungan Ural. Dan kejadian ini dikenal dengan insiden Delot Pass. Sebenarnya tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mencapai pegunungan Ortorten atau sebuah gunung yang berada di atas sungai Pechora di sebuah perbatasan Provinsi Tyumen dan Republik Komi. Nama Ortorten sendiri berasal dari bahasa Mansi, yang artinya adalah gunung orang-orang mati. Dan orang-orang pribumi sendiri menghindari bahkan tidak mau mengunjungi tempat tersebut. Nah, sekarang kita masuk alur ceritanya. Kisah ini berawal dari sekelompok pendaki yang bernama Detlopas. Detlopas sendiri adalah nama sekelompok pendaki ski yang sedang melakukan pendakian yang dipimpin oleh Igor Delot. Igor Detlov membawa 10 orang pendaki berpengalaman dari Institut Politeknik Ural, di mana 8 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Dan mereka bersama-sama sepakat dan ingin berpetualang bersama. Sebelum Detlov pergi, dia mengatakan kepada klub olahraga bahwa dia dan timnya akan mengirimkan telegram setelah kepulangannya, diperkirakan sekitar tanggal 12 Februari 1959. Nah, kalian ingat ya, tadi Delot sudah konfirmasi ke klub olahraganya, yaitu salah satu di kampusnya, bahwa dia akan memberikan informasi lewat telegram, di mana maksimalnya itu di tanggal 12 Februari 1959. Nah, nanti kalian ingat-ingat ya. Di tanggal 25 Januari 1959, sekelompok tiba di kota Ifdel. Kota Ifdel sendiri adalah pusat kota Provinsi Utara Oslat Sverdlov. Jadi ingat ya, pada tanggal 25 Januari mereka baru sampai di kota Ifdel. Kemudian mereka mengambil truk menuju ke arah Vishai, yaitu sebuah desa kecil di pinggiran alam liar di dekat Ortorten. Lalu mereka mulai berjalan dari Vishai ke Ortorten pada tanggal 27 Januari 1959. Keesokan harinya, salah satu dari anggota mereka, yaitu Yuri Yudin, membatalkan dan mengundurkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut karena dia merasa sangat sakit. Ingat ya, tadi totalnya ada 10, tapi Yuri Yudin mengundurkan diri karena sakit dan mereka bersembilan tetap melanjutkan misinya untuk mendaki di Gunung Ortorten. Pada tanggal 31 Januari 1959, mereka tiba di pinggir sebuah daerah dataran tinggi dan mulai mempersiapkan diri untuk mendaki. Mereka juga mempersiapkan kayu, makanan, dan beberapa persiapan-persiapan untuk melakukan perjalanan kembali.
Pada tanggal 1 Februari 1959, pendaki mulai bergerak melalui celah atau pas. Sepertinya mereka memang berencana untuk menghindari badai dan membuat camp untuk malam berikutnya pada sisi yang berlawanan. Namun karena kondisi cuaca yang mulai memburuk, badai salju dan visibilitas yang mulai menurun, membuat mereka kehilangan arah dan menyimpang ke arah barat dan semakin ke atas menuju puncak Kholat Shah. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka, lalu mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan camp di lereng gunung tersebut. Para pendaki mendirikan tenda pada tanggal 1 Februari 1959. Nah, sebelumnya Igor Dyatlov kan sudah sepakat bahwa dia akan memberikan informasi kepulangannya melalui telegram kepada kelompok olahraga atau klub olahraga, di mana perkiraan mereka akan kembali yaitu di tanggal 12 Februari 1959. Akan tetapi, sampai dengan tanggal yang sudah berlalu, yaitu tadi tanggal 12 Februari, itu tidak ada tanda-tanda kepulangan dari kelompok Igor Dyatlov. Karena tidak adanya kabar berita, maka dari klub olahraga mengirimkan sekelompok penyelamat yang terdiri dari mahasiswa dan guru sukarelawan pada tanggal 20 Februari 1959. Kemudian mereka disusul oleh polisi, tentara yang menggunakan helikopter ke area tersebut. Dan pada tanggal 26 Februari, para pencari menemukan camp yang mereka tinggalkan di Kholat Shah dan tenda itu dalam keadaan rusak. Para penyelamat mencoba menelusuri jejak kaki yang mengarah ke tepi hutan. Tetapi setelah 500 meter jarak tersebut tertutup salju sehingga sulit dalam melakukan pencarian. Namun di tepi hutan tersebut, di bawah pohon pinus besar, para pencari menemukan sisa-sisa yang bersamaan dengan ditemukannya dua mayat pertama. Mereka adalah Georgi dan Yuri Doroshenko yang hanya mengenakan pakaian dalam dan tanpa sepatu. Lalu, di antara pinus dan camp, para pencari menemukan 3 mayat berikutnya, yaitu Dyatlov, Kolmogorov, dan Slobodin, yang menunjukkan mereka berusaha kembali ke perkemahan karena mereka ditemukan secara terpisah dengan jarak 300 meter, 480 meter, dan 630 meter dari pohon pinus. Sedangkan untuk pencarian 4 korban berikutnya cukup memakan banyak waktu. Mereka melakukan pencarian itu sampai dengan 2 bulan lamanya. Dan akhirnya mereka ditemukan pada tanggal 4 Mei di bawah timbunan salju setebal 4 meter. Letaknya di sebuah jurang di lembah sungai lebih jauh dari pohon pinus. Dan tempat penggalian korban terletak di hutan Revine. Pada saat pemeriksaan 5 mayat pertama, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan dan 1 mengalami keretakan kecil di tengkoraknya, sehingga disimpulkan bahwa mereka meninggal dikarenakan mengalami hipotermia, kondisi di mana temperatur tubuh turun drastis di bawah suhu normal. Tapi pemeriksaan dari 4 mayat berikutnya mematahkan dugaan pertama karena 3 mayat dari mereka cedera fatal, di mana tubuh Tibek mengalami kerusakan yang cukup parah di daerah tengkorak besar. Dan keduanya yaitu Tububina dan Zolotarev mengalami patah tulang iga dan 1 orang kehilangan lidahnya. Awalnya muncul spekulasi bahwa mereka telah diserang atau telah dibunuh oleh kelompok adat Mansi karena melewati perbatasan. Tapi hasil investigasi tidak mendukung tentang hipotesis tersebut karena jejak kaki yang ditemukan terlihat wajar dan tidak ada tanda-tanda adanya kekerasan. Nah, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Tetapi ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka dipaksa untuk meninggalkan camp pada malam hari saat mereka tertidur. Karena mayat yang ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam. Menurut kalian bagaimana? Mungkin gak sih
dalam kondisi berkemah di atas gunung yang sangat dingin dengan keadaan cuaca yang tidak baik, yaitu hujan salju, kalian berkemah tidak menggunakan apa-apa. Kira-kira gimana? Yuk komen di bawah ini ya. Padahal suhu saat itu sekitar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, serta badai yang tertiup cukup kencang. Letak camp dengan jasad korban yang ditemukan ini sangat janggal. Tapi para ahli menyatakan kondisi tersebut bisa saja terjadi akibat yang mereka alami, yaitu hipotermia. Selain itu juga ada spekulasi yang berkembang di sana bahwa kematian terjadi atas longsoran salju yang cepat dan keras, atau longsoran salju yang mengakibatkan mereka ketakutan sehingga mereka berlari menuju garis pohon meskipun mereka dalam keadaan tidak berpakaian, yang menimbulkan cedera yang mengakibatkan meninggalnya para pendaki. Karena tidak adanya bukti yang menunjukkan atas tewasnya ke-9 pendaki akibat perbuatan kriminal, maka kasus resmi ditutup pada bulan Mei 1959 karena tidak adanya pihak yang bisa dinyatakan bersalah. Dan file tersebut dikirim ke sebuah arsip rahasia dan fotokopi kasus disembunyikan hingga tahun 1990-an. Sampai saat ini masih jadi misteri. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah mungkin itu terjadi karena adanya kecelakaan yang diakibatkan oleh reruntuhan dari salju ataupun badai salju tadi? Atau mungkin ada pihak-pihak lain yang melakukan kekerasan-kekerasan, karena di sini sudah dijelaskan bahwa kasus ditutup dan berkasnya disembunyikan. Bahkan dari kasus tersebut pun ada beberapa fotokopi berkas-berkas yang hilang, dan sampai saat ini pun kasus tersebut tidak terpecahkan. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka dengan video tadi, boleh kalian klik tombol like-nya dan jangan lupa komen sebanyak mungkin atas ide-ide ataupun referensi untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.